ثم جزاء الله يا مشرق اللهم اللهم إليه تبلغ في الله يا شكرا لك ووصوله قوما ومن أن الله يبلغ يرحمه ويعود بنعمته ويعود علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في دين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وأمدنا بمدده وأفاض علينا من بركاته وأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة Hujjatul Islam wa Barakatul Anam. Qala berkata Syekh, siapa Syekh? Jadi seorang tokoh al-imamu yang menjadi pemimpin atau imam, al-alimu yang alim, al-allamatu yang sangat alim, Hujjatul Islam yang menjadi argumentator Islam. Jadi di sini dikatakan Hujjatul Islam seorang yang banyak sekali menghafal hadis. Jadi apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau tulis itu semua ada dasarnya. Ada landasan Al-Qur'annya, ada landasan hadisnya. Wa barakatul anam, dan yang berkahi kepada manusia, memberi barokah kepada manusia. Jadi dengan apa? Dengan ilmunya. Jadi beliau itu Imam Al-Ghazali itu dengan umur yang sangat tidak begitu panjang. Umur beliau itu hanya 55 tahun. Tetapi karangannya itu tidak sesuai dengan umurnya, melebihi jumlah karangannya dibandingkan dengan umurnya. Nah ini yang sampai sekarang di mana-mana, di perguruan tinggi, di pondok-pondok pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan Islam, kitab beliau itu sampai saat ini masih eksis dibaca, dibahas, dan banyak dijadikan dasar. Itu sementara yang di sini dikatakan barakatul anam, memberikan barokah, jadi tambahan kebaikan kepada manusia. Siapa Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam itu? Abu Hamid, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi beliau itu mempunyai putra namanya Hamid, dan nama beliau, ayah beliau dan kakek beliau namanya sama-sama Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi sama halnya dengan di pondok Sidowiri itu
Jadi ada Kiai Nawawi, itu banyak Kiai Nawawinya, Nawawi Abdul Jalil, Nawawi bin siapa, Nawawi. Jadi dengan bertawakul, jadi mengharapkan barakah dari yang sepuh. Al-Ghazali yang bangsa Al-Ghazali yang bangsa Al-Ghazalah, di sebuah desa di Naisabur, itu namanya Ghazalah. Lalu dinisbatkan kepada nama desa itu menjadi Al-Ghazali. At-Tusi yang bangsa Tus, itu nama negara Tus, At-Tusi. Qaddasallahu anhu wa nawwara. Qaddasa, mudah-mudahan menyucikan Allah sallallahu alaihi kepada ruhnya Abu Hamid Al-Ghazali, wa nawwara, dan mudah-mudahan menyinari siapa Allah beri aku kepada kuburannya Abu Hamid Al-Ghazali. Ayo kubur. Amin, mudah-mudahan Allah mengabulkan dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa hamdih. Alhamdulillah yang terdapat segala puji lillahi bagi Allah. Jadi kita sebagai hamba, sebagai ciptaan Allah, kita tidak pernah minta untuk dilahirkan ke dunia. Tahu-tahu lalu Allah itu memberikan anugerah, pemberian kepada kita menjadi seorang hamba Allah yang berupa manusia. Sehingga ketika orang itu memuji apapun, itu kembalinya kepada Allah. Kita misalnya memuji temannya, saudara memuji temannya, wah itu rajin ngaji, rajin puasa, rajin sekolah, itu kan menyanjung. Itu pada dasarnya menyanjung Allah, karena itu bukan semata-mata pekerjaan dia, tetapi semuanya itu adalah kembali kepada Allah. Jadi misalnya saudara menyanjung temannya, saudara menyanjung Allah, menyanjung Rasul, menyanjung guru, itu kembalinya kepada Allah. Jadi makanya di sini lalu alhamdulillah itu mempunyai arti alhamdulillah ada segala puji billahi ialah bagi Allah, tidak untuk yang lainnya. Hak diri dengan sebenar-benar hamdihi, memuji Allah. Ini bukan main-main. Benar-benar kita itu memuji Allah. Wassalatu, dan apapun tambahan rahmat, wassalamu, dan kesejahteraan ala khairi khalqihi, semoga tetap atas khairi khalqihi, paling baiknya khalqihi, makhluknya Allah. Siapa paling baiknya makhluknya Allah itu? Muhammadin, Nabi Muhammad. Jadi dari semua makhluk, mulai makhluk yang bernyawa sampai makhluk yang tidak bernyawa, mulai makhluk yang mempunyai pemikiran sampai yang tidak mempunyai pemikiran. Jadi makhluk yang berakal dan makhluk yang tidak berakal, itu paling baiknya makhluk Allah ya Nabi Muhammad. Makanya lalu ada hadis mengatakan bahwa
andaikan bukan karena kamu Muhammad, laula Muhammad lama khalaqtul amra. Andaikan bukan karena kamu, saya tidak akan menciptakan seluruh alam dan isinya. Ala khalqihi Muhammadin. Rasul ini Rasul Allah, jadi pesuruh Allah, Rasulnya Allah yang membawa risalah yang disampaikan kepada seluruh makhluk, jadi rahmatan lil alamin. Wa abdihi, dan hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Akan tetapi walaupun hamba Allah itu, Nabi Muhammad atau Rasulullah itu mempunyai banyak keistimewaan, tidak sama dengan makhluk yang lain. Jadi kul innama ana basyarun mithlukum, saya ini sama-sama manusia, katanya Rasulullah. Akan tetapi walaupun sama-sama manusia, itu adalah manusia yang pilihan. Sama halnya dengan Allah menciptakan benda-benda yang lain, itu pasti ada yang istimewa. Jadi Allah menciptakan batu, dari sekian batu yang ada itu ada batu yang istimewa, yang itu benda yang istimewa itu sedikit, itu bisa mengalahkan kepada benda yang banyak walaupun sama-sama batu. Seperti apa? Seperti batu permata, batu akik, itu per gram bisa jutaan, bahkan bisa ratusan juta. Tetapi batu yang biasa, batu yang diangkut dengan damkar itu paling satu damkar itu hanya 500.000. Atau kalau pakai dam yang khusus yang besar itu bisa 1 juta. Tetapi itu bisa dikalahkan dengan batu permata, batu akik, batu yang mempunyai keistimewaan. Ya sama dengan itu. Jadi Rasulullah itu sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah. Akan tetapi beliau itu mempunyai keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi, dan mudah-mudahan tetap atas alihi, keluarga Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Jadi yang dinamakan keluarga itu ada makom doa, ada makom zakat. Jadi di dalam kedudukan doa, misalnya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, maka yang dinamakan keluarga Nabi Muhammad adalah semua orang mukmin. Tetapi kalau di dalam makom zakat, Al Muhammad itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi keluarga dekat Rasulullah. Beliau itu tidak boleh, haram hukumnya menerima zakat. Washabihi, dan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup, pernah bertemu dengan Nabi, dan dia itu dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Jadi seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Zaid bin Thabit, itu adalah sahabat Rasul. Jadi pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup,
dan dia itu dalam keadaan beriman. Walaupun bertemu dengan Nabi, sering bertemu dengan Nabi, akan tetapi tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka itu bukan sahabat namanya. Seperti siapa? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi walaupun sering bertemu dengan Nabi, itu tidak dinamakan sahabat, maka tidak didoakan di dalam sholawat. Ketika kita baca sholawat itu tidak mendoakan mereka itu. Akan tetapi yang didoakan itu adalah para sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup dan dia dalam keadaan beriman. Wasabihi dan para sahabat Nabi bin ba'dihi dari setelah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah apa? Setelah baca basmalah, setelah baca hamdalah, setelah membaca sholawat dan salam kepada Rasul dan kepada sahabat dan keluarga beliau itu, fa'lam, maka adalah mengetahui kamu, ayyuhal harisu, wahai orang yang berkemauan keras, yang mempunyai semangat. Al-harisu yang mempunyai semangat atau yang berkemauan keras. Al-muqbilu yang menghadapkan alat tibasil ilmi, atas memperoleh atau mendapatkan ilmu. Al-mudhiru yang menampakkan min nafsihi dari dirinya Haris, dari dirinya Haris, sidqar raghbati, kepada benarnya keinginan atau sungguh-sungguhnya keinginan, menampakkan wafar ta'atusi dan sangatnya haus ilaihi kepada ilmu. Wahai orang yang mempunyai semangat untuk memperoleh ilmu, annaka sesungguhnya kamu dan kita, saudara jangan di sini sekali, dan siapapun yang menuntut ilmu agama, annaka sesungguhnya kamu ikutan jika ada kamu takusidu, ialah bermaksud siapa kamu bitalabil ilmi, dengan menuntut ilmu menjadi bermaksud apa? Bermaksud kepada al-munafasah, kepada bersenang-senang atau berpindah-pindah. Al-munafasah kepada bersenang-senang atau berpindah-pindah. Wal mubahata dan berbangga-banggaan. Wa taqadduman dan kepada mengungguli atau mendahului, kepada mengungguli alal aqwami, atas beberapa teman. Jadi tujuan menuntut ilmu, kalau kamu mempunyai tujuan di dalam menuntut ilmu itu untuk bersenang-senang, berbangga-bangga dan unggul dari teman sejawat, wastimana tawjuhin nas, dan menghadapnya wujuhin nasi, wajah-wajah manusia, ilaikah kepadamu, wajah hiqabil dunia, dan kepada menghimpun atau mengumpulkan, menghimpun kelompok hutam di dunia
menumpuk-numpuk atau menghimpun kesenangan dunia. Bagaimana kalau kamu menuntut ilmu dengan niat di atas tadi? Jadi niat bersenang-senang, niat untuk berbangga-bangga, niat untuk mengungguli teman-temannya agar dikatakan terkenal, viral atau viral, dan supaya manusia itu senang kepada kita. Bagaimana kalau tujuan menuntut ilmu seperti itu? Pak ada kamu sa'in ialah berusaha, sa'in ialah berusaha atau berjalan lihat dinikah di dalam merobohkan agamamu, berjalan atau berusaha di dalam merobohkan agamamu. Wa illa nafsika, dan di dalam merusak dirimu, di dalam merusak dirimu. Wa baini akhiratika, dan menjual akhiratmu bidinka, dengan urusan agamamu. Kalau kamu menuntut ilmu hanya untuk berbangga-bangga, berpindah-pindah supaya dikatakan viral misalnya, atau untuk menumpuk-numpuk dunia, maka kamu sedang berusaha untuk merobohkan agamamu dan menghancurkan dirimu dan menjual akhiratmu dengan dunia. Wasofaktuka, menghadapun transaksimu, wasofaktuka, menghadapun transaksimu atau angkatmu, khasiratun, ialah rugi, khasiratun, ialah rugi. Jadi mestinya kalau kita bertransaksi, akad, transaksi itu akad, jadi mempunyai ikatan, misalnya antara pembeli dan penjual, antara pengantin laki-laki dan perempuan. Itu tujuannya adalah untuk menjadi keuntungan supaya kita itu sukses. Akan tetapi kalau kamu mempunyai niat seperti di atas tadi, maka akadmu itu, transaksimu adalah rugi. Watijaratukan, dan perniagaanmu, watijaratukan ataupun perniagaanmu, jadi dinamakan perniagaan itu adalah hidup ini. Jadi hidup ini kan diibaratkan kita berniaga, berdagang. Untuk apa? Untuk mendapatkan laba, untuk mendapatkan keuntungan. Maka kalau kamu itu mempunyai niat seperti tadi, maka perniagaanmu di dalam menuntut ilmu itu adalah watijaratukan ataupun perniagaanmu ba'iratun, yang hancur. Wa mu'allimuka, dan adapun gurumu, kiaimu, ustadzmu, mu'inun, ialah membantu laka bagimu, ala isyanika, atas kedurhakaanmu, atas maksiatmu atau kedurhakaan. Nah, itu adalah niat yang tidak benar. Jadi gurunya juga keeperan juga. Wa mu'allimuka, dan adapun gurumu, mu'inun, ialah membantu laka bagimu, ala isyanika, atas kedurhakaanmu. Wa syarikun, dan menjadi sekutu dan menjadi teman. Jadi gurumu itu menjadi teman laka bagimu di khusranika, di dalam kerugianmu. Wa huwa, adapun mu'allim, adapun gurumu itu kabari'i sayyidin min qati'i tariqin, seperti penjual pedang min qati'i tariqin, kepada pembegal di jalanan.
Jadi pedang itu asalnya itu tidak halal. Jadi sama halnya dengan IT, sama halnya dengan ini HP ini. Itu tidak halal. Bahkan itu adalah sebuah kemajuan anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Akan tetapi kalau pedang itu pisau apapun yang bermanfaat itu, barang yang canggih, HP, televisi, internet, itu kalau jatuh ke tangan orang yang jahat, maka akan digunakan untuk kejahatan. Tetapi kalau kita berikan atau kita jual kepada orang yang soleh, maka itu digunakan untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia. Seperti HP, tergantung orang yang pegang, tergantung orang yang menggunakan. Ya, kalau digunakan pada hal-hal yang tidak baik akan berdosa. Kalau digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat, yang baik itu bermanfaat kepada agama ataupun bermanfaat kepada kehidupan sosial, maka itu akan mendapatkan pahala. Nah, guru yang mengajari murid yang mempunyai tujuan seperti di atas itu bagaikan orang menjual pedang kepada pembegal di jalanan. Tentunya kalau begal itu akan digunakan untuk membunuh orang yang baik, Berbeda kalau pedang itu dijual kepada orang yang akan ikut perang di dalam berperang dengan orang-orang yang kafir. Kama sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah bersabda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syadri kalimatin kana syarikan lahu biha." Mana barang siapa a'ana, ia membantu siapa man 'ala ma'siyatin, atas satu perbuatan maksiat, walau bi syadri kalimatin, sekalipun hanya dengan sepotong kalimat. Misalnya sepotong kalimat seperti apa? Lawan, ganyang, lanjutkan. Orang yang membantu di dalam kemaksiatan, walau bisa dari kalimat, sekalipun dengan sepotong kalimat, karena maka ada siapa syarikat ialah menjadi sekutu, lalu kepada orang yang berlaku maksiat itu, syarikat ialah karena ada syarikat ialah menjadi sekutu, lalu bagaimana dia di dalam itu maksiat. Jadi maka anak ala maksiatin walau bisa beri kalimatin karena syarikat lahu biha. Jadi orang yang membantu di dalam melaksanakan maksiat, walaupun hanya sepotong kalimat itu bisa diucapkan, sepotong kalimat itu bisa ditulis, atau sepotong kalimat itu bisa dengan kode. Karena sebetulnya kalam itu yang ada di dalam hati itu. Jadi untuk mengungkapkan bisa dengan isyarat, bisa dengan tulisan, bisa dengan ucapan. Jadi sama, jadi gurunya itu dan sama dengan murid yang tidak benar niatnya itu.
Wa inna niyatuka, wa inna dan jika ada niyatuka apa niatmu, wa qasduka dan tujuanmu, bainaka di antara kamu, wa bainallahi ta'ala dan di antara Allah Ta'ala, min talabil ilmi dari menuntut ilmu. Apa tujuannya? Al-hidayah, ialah hidayah menjadi petunjuk, untuk beriman kepada Allah, menjadi petunjuk untuk melaksanakan syariat Islam, menjadi petunjuk untuk berjuang di jalan Allah, untuk meninggikan agama Allah. Duna mujarradir riwayati, bukan sekedar bukan semata-mata riwayat, memindah atau menceritakan, atau di dalam bahasa kita itu menukil. Misalnya di dalam kitab ini disebutkan, bukan hanya sekedar itu. Jadi untuk tujuan hidayah, bagaimana kalau tujuanmu seperti itu? Fabshir, maka adalah berbahagia, bergembira siapa kamu, maka adalah berbahagia kamu. Kenapa? Karena malaikat, karena semuanya para malaikat takusutu ialah membentangkan siapa al-malaikat lakah bagimu ajni atama kepada sayap-sayapnya malaikat. Apabila berjalan siapa kamu, apabila berjalan siapa kamu, berjalan di dalam berangkat untuk menuntut ilmu. Wa'itanul bahri, dan ini menjadi isinya ikan. Wa'itanul bahri, dan ikan-ikan laut atau binatang-binatang laut dan ikan laut. Jadi kalau ikan itu mesti adalah ikan yang ada di air. Jadi kalau bahasa ikan itu adalah ikan yang hidup di air, baik itu air laut ataupun air sungai ataupun air tambak, itu namanya ikan. Itu yang dinamakan apa bahasa Arabnya ikan. Dipokasi apa? Sangkul, dipokasi. Nah itu ikan namanya. Jadi kalau ayam misalnya, daging ayam, daging sapi, itu bukan ikan. Jadi ikan sapi berarti ikan yang seperti sapi yang hidup di laut. Jadi kalau ikan itu pasti binatang yang hidup di laut ataupun di sungai ataupun di danau, itu ikan. Makanya tidak benar kalau kita itu mengucapkan ikan sapi, ikan ayam, ikan telur. Kalau orang Madura cukup kaset, cukup telur, cukup adil. Nah, ayam itu kan ayam. Jadi saudara itu kalau di mana keluar dari Madura, itu bahasanya nanti mau beli daging, beli ayam, beli telur, bukan ikan telur. Yang mengatakan ikan telur itu hanya orang Madura, cukup telur, cukup sate, cukup aja, cukup terbelung. Bahkan bersebutnya cukup tahu, bukan cukup tahu ya tahu.
Kalau di pesawat itu nanti saudara kalau umroh atau haji itu ketika sudah pesawat sudah ada di angkasa, itu mulai pramugari itu akan menyajikan makanan. Saudara akan ditanya, ayam apa daging? Ayam apa daging? Ayam, daging. Jadi tidak akan mengatakan Bapak suka ikan ayam apa ikan daging? Tidak ada. Ikan sapi apa ikan ayam? Tidak ada. Wanita nubani dan ikan-ikan laut atau binatang-binatang laut. Tastaghfiru ialah memohonkan ampun apa inamul bahri lana bagimu idza sa'aita apabila berjalan siapa kamu. Kenapa kok ikan-ikan ini atau binatang-binatang ini mendoakan kepada kita? Karena kalau orang itu berilmu misalnya, jadi kalau saudara ini sekarang mendok menjadi ilmu di sini, saudara niatnya benar di dalam menjadi ilmu, itu nanti saudara bukan hanya menyelamatkan manusia, ada tetapi juga menyelamatkan alam, termasuk binatang-binatang itu ikut selamat, jadi tidak dibunuh sembarangan. Kalau membunuh itu disembelih dengan mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Nah kalau orang tidak berilmu itu akan sembarangan, dia itu akan membunuh binatang-binatang itu sembarangan. Jadi kalau orang berilmu tidak akan menangkap ikan dengan memakai bukan harimau, istilahnya bukan harimau. Bukan harimau itu adalah jaring. Itu yang digunakan oleh nelayan yang sampai ke dasar laut, itu yang didapat sekening bukan hanya ikan yang besar-besar, akan tetapi ikan yang kecil-kecil, telurnya ikan, terus rumahnya ikan juga rusak. Makanya lalu ikan itu berdoa memohonkan ampun kepada Allah, kepada saudara yang sekarang lagi bodoh, supaya nanti akan menjadi orang yang soleh. Kalau menjadi orang soleh, maka dia itu kalau berkomunikasi dengan ikan, berkomunikasi dengan manusia akan menjadi baik. Jadi kalau disembelih dengan pakai pisau yang tajam, bukan lalu dipukul. Nah, apakah ada yang seperti itu? Ada. Saudara sekarang, saudara kalau suka beli ayam yang mati itu, ayam maksudnya ya, ayam di pasar itu tidak semua ayam yang dipotong, yang disembelih itu sesuai dengan hukum Islam, tidak sesuai dengan hukum Islam. Kenapa? Karena yang potong itu belum tentu tahu bagaimana caranya menyembelih. Nah kalau yang potong itu santri, pernah ngaji, tahu bagaimana caranya memotong, ya tentunya ketika memotong baca Bismillah, pisaunya yang tajam, sehingga ketika membunuh itu tidak menyiksa binatang. Makanya oleh binatang-binatang itu saudara didoakan agar menjadi orang soleh. Kenapa? Kok ikan-ikan di laut itu juga memohonkan ampun kepada saudara? Maka itu kesalahan. Walakin akan tetapi yang bagi seyogyanya sepantasnya kata bagimu anta'lama
Apa harus mengetahui siapa kamu? Qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, sebelum tiap-tiap sesuatu. Ya. Annal hidayah kepada semuanya hidayah. Jadi kita mencari ilmu, mulai kita itu masih tahu. Saudara kan dulu sudah kenal PAUD ya. Ini yang generasi sekarang ini sudah pernah sekolah PAUD, TK. Kalau saya tidak kenal, saya dulu langsung SD, langsung ibtidaiyah gitu. Dalam perkembangannya di dalam bentuk ilmu, lalu ada taman kanak-kanak, lalu ada pendidikan anak usia dini. Lalu dulu tidak ada TK, apalagi mau. Kenapa hal itu baik? Kenapa? Takut keduluan hal-hal yang tidak baik. Makanya harus direbut bagi itu. Anak itu harus direbut supaya menjadi anak yang terdidik, terpelajar mulai sejak usia ini. Kenapa? Karena sekarang sudah disesat dimasukkan dengan paksa supaya kita ini tidak beriman kepada Allah. Mulai dari medsos itu sekarang kan anak kecil suka HP kan. Jadi begitu dia itu tahu HP senang dikasih HP gitu. Makanya lalu harus ada PAUD. Tidak kalah pentingnya dari PAUD itu adalah saudara di dalam mencari pasangan. Itu harus orang yang terdidik secara Islam. Saudara mencari istri, cari yang santri gitu. Untuk apa? Agar anaknya itu sejak lahir di dunia langsung mengenal kepada pendidikan agama. Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah merupakan sekolah atau tempat belajar yang pertama. Harus direbut, jangan sampai keduluan hal-hal yang tidak baik. Itu di dunia, ketika sudah lahir di dunia. Nah, Islam lebih jauh dari itu, lebih jauh dari PAUD dan juga menjadi pasangan. Jadi kalau Islam itu bagaimana mulai sejak mencari pasangan itu adalah memang sudah orang-orang yang mempunyai agama yang kuat. Berkar bila dinding taribat kita. Kita disuruh mencari pasangan yang mempunyai ilmu agama yang kuat. Kenapa? Karena kita akan menitipkan anak-anak kita. Jadi mulai dari memilih pasangan harus orang yang solihah. Orang yang solihah juga memilih orang yang soleh. Mulai melamar dengan Islami, menikah dengan memakai syariat Islam. Begitu hamil diselamatin, ada belet betang gitu ya. Untuk apa itu? Supaya menjadi anak soleh. Ketika lahir itu didoakan, berhakikoh dan sebagainya. Itu dalam rangka supaya kita itu menyiapkan generasi-generasi yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling mahal di dunia ini adalah ini apa? Hidayah. Jadi begitu Lorbi, katanya Yahya Hasan Abdul Lorbi, ayahnya di Holland ini pernah dulu beliau itu ketika santri berkumpul di masjid, beliau bertanya, saya tanya kepada santri-santri, di dunia ini yang paling mahal apa? Ada yang menjawab ilmu.
Ilmu itu diberikan oleh Allah kepada siapapun. Siapapun yang mencari ilmu oleh Allah dikasihkan, diberikan. Walaupun itu non muslim sekalipun, non muslim belajar Al-Quran diberikan oleh Allah, bisa ngaji. Dulu ada pemerintah Belanda itu namanya Vanderplas, pemerintah Belanda. Sebelum Indonesia merdeka itu dulu ada pemerintah Belanda namanya Vanderplas. Ini hafal Quran, hafal Quran Vanderplas. Apa? Mulai dari Al-Fatihah sampai Al-Nas itu apa? Saudara kenal dengan yang namanya Orientalis, orang-orang Orientalis. Orient itu adalah orang ketimuran. Jadi orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, dia itu ahli Orientalis, meneliti di wilayah timur, termasuk di daerah Saudi, Mesir, Indonesia, itu meneliti. Kalau meneliti, mereka itu tidak tanggung-tanggung sampai hafal Al-Quran, hafal hadis, Sahih Bukhari, apa. Cuma beliau oleh Allah, mereka oleh Allah tidak diberi apa? Hidayah. Karena yang paling mahal di dunia ini katanya di hadapan Allah itu hidayah. Yang paling mahal di dunia ini adalah hidayah. Kalau hanya ilmu diberikan, siapa yang rajin menjadi ilmu oleh Allah dikasihkan. Yang mau menghafal Quran hafal seperti Vanderplas tadi. Yang mau hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i itu hafal. Apakah ada? Ada. Mereka itu ada yang hafal itu. Bukan hanya hafal, itu bukan hanya hafal. Sampai mereka itu ada yang membuat kamus, namanya kamus itu namanya Al-Mu'jamul Mufakhkhas li al-Fadil Ahadits an-Nabawiyah. Menciptakan kamus. Jadi saudara misalnya ingin mencari hadis yang ini, yang tadi itu, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allahi illa hudan. Saudara cari itu di kitab-kitab hadis, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan sebagainya. Itu memakai kamus itu, Al-Mu'jamul Mufakhkhas. Ada tuh bagaimana caranya untuk mencari hadis di situ. Di kitab Sahih Bukhari itu kodenya pakai huruf kha. Kalau Muslim kodenya pakai huruf mim. Kalau At-Tirmidzi pakai huruf ta. Kita tinggal lihat, tinggal mencari di mana itu. Misalnya meninggalkan iman ini ada di mana saja. Di kitab Sahih Bukhari ada. Itu tinggal dilihat di kamus itu. Jadi innamal a'malu binniyat, hadis innamal a'malu binniyat itu ada. Lalu ada berarti di kitab Bukhari ada halaman berapa? Ditunjukkan di halaman berapa? Terus di Sahih Muslim kodenya mim, halaman berapa? Ditunjukkan di halaman berapa? Itu orang-orang orientalis, orang Islam yang kitab kamus Al-Mu'jamul Mufakhkhas. Untuk apa? Ya hanya sekedar tadi itu, hanya sekedar riwayat, kemudian berikut riwayat. Hanya untuk dia itu tahu tentang hadis di dalam Islam itu ajarannya ini, bukan untuk diamalkan, bukan untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita mempunyai tujuan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara, kenapa yang sangat Rabbi itu mengatakan bahwa hidayah itu sangat mahal? Karena kita itu tiap hari
Minimal kita minta hidayah kepada Allah berapa kali? Berapa kali? 17 kali. Itu minimal paling semua. Di mana? Di dalam rakaat sholat. Di dalam rakaat sholat. Kita sholat 5 waktu kan ya? Rakaatnya semuanya 17 rakaat. Dalam satu rakaat wajib hukumnya itu membaca surah Al-Fatihah. Jadi la rakaat illa, tidak ada rakaat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Makanya ihdinas siratal mustaqim kita punya setahun tiap hari. Itu yang sholat fardu saja. Kalau saudara tarawih, berapa kali saudara minta hidayah kepada Allah? Tarawihnya 20 rakaat ditambah witir 3, masih ditambah qobliyah ba'diyah, masih ditambah lagi tahajud. Berapa kali saudara baca Fatihah tiap hari? Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Meminta hidayah kepada Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah di dalam agama Islam, yaitu yang bisa mensukseskan kita, menyampaikan kita kepada tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Tujuan hidup itu adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena harus lewat ilmu, maka saudara harus rajin mencari ilmu, rajin ngaji. Tidak seperti di sini. Kemarin ada 25 orang, sekarang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satu tidur, mudah-mudahan bermimpi nanti tidur. Tidak apa-apa ya. Kita doakan walaupun yang tidak hadir sekarang mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yang bagi wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salamun qadimun la yumallu